Ya, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku baja dan salam kuda besi. Ya, untuk teman-teman di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip kerja pada handle ekskavator atau biasa disebut dengan beko. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada di bagian saya, yaitu handle control lever dengan travel lever, yaitu dimana control lever itu bagian atau handle yang menggerakkan bagian-bagian perangkat kerja pada alat. Di sini saya duduk di atas alat PC 365 Sani, tipe Sani ya, Sani. Nah, bisa kita lihat bersama mereknya Sani. Dan pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian luar dulu, yaitu bagian yang bergerak pada saat handle-nya digerakkan. Yang dimana pertama di bawah ini adalah bucket, di atas bucket arm, kemudian yang ini yang ditempati mereknya itu yaitu boom, dan yang di depan ini yang bergaris-garis itu adalah track. Ya, yang pertama saya akan jelaskan yaitu handle sebelah kanan. Ya, di sini saya menjelaskan di atas eksa dalam kondisi breakdown ya, istilahnya alat rusak. Itu pertama kita jelaskan. Ya, pertama-tama pada saat kita memegang handle begini, pada saat kita goyangkan ke kanan atau geser ke kanan seperti begini, posisi netral kita goyangkan begini, bucket akan terbuka atau posisi membuang. Nah, perhatikan, saya goyangkan begini, bucket akan terbuka atau posisi membuang. Dan pada saat saya goyangkan ke sebelah kiri, bucket akan terlipat atau dalam posisi mengambil. Nah, seperti begini. Ya, posisi netral kan tengah. Saya tarik begini, dia akan mengambil. Atau bucket, lipat bucket, buka bucket, lipat bucket. Pada saat saya tarik begini, boom naik. Ya, boom naik. Itu dimana perangkat kerja yang sudah saya perlihatkan tadi bagian-bagian luarnya, yaitu boom naik. Dan pada saat saya dorong ke depan, boom turun. Ya, saya ulangi, buka bucket, lipat bucket, boom naik, boom turun. Nah, yang dimana ada 4 gerakan satu handle. Tapi pada saat kita kombinasikan itu ada penggabungan, yaitu penggabungan sebuah gerakannya, yang dimana pada saat saya tarik serong ke belakang begini, serong ke kanan antara buka bucket dengan boom naik. Nah, pada saat saya tarik begini, serong ke kanan sedikit, dia akan buka bucket sambil boom naik. Nah, dia akan buka bucket sambil boom naik. Serong begini. Dan pada saat saya tarik serong ke kiri, ke belakang serong ke kiri, dia akan boom naik, lipat bucket, boom naik, lipat bucket. Ya, saya tarik serong ke belakang, nah, ke kiri, agak ke kiri sedikit, dia akan boom naik, lipat bucket. Dan pada saat akan saya serongkan ke depan begini, serong ke kanan, dorong ke depan, serong ke kanan, dia akan boom turun, buka bucket, boom turun, buka bucket. Ya, seperti begini ya. Dan pada saat saya serongkan ke kiri dan dorong ke depan, serong ke kiri, dia akan boom turun, lipat bucket.
Ya, seperti kita lihat di video sekarang, seperti begini. Nah, jadi satu handle keseluruhan itu, satu handle ada 8 gerakan, yang dimana gerakan individu ada 4 gerakan dan gerakan kombinasi ada 4 gerakan. Ya, bisa saya ulangi lagi bahwa pada saat saya dorong lurus ke kanan, dia akan dalam posisi buka bucket. Pada saat saya tarik ke kiri lurus, dia akan dalam posisi tutup bucket. Dan pada saat saya tarik ke belakang lurus, dia akan dalam posisi boom naik. Dan pada saat saya dorong ke depan, dia akan dalam posisi boom turun. Dan saya tarik serong ke belakang, serong ke kanan sedikit, tarik ke belakang, serong ke kanan sedikit, dia akan dalam posisi boom naik, buka bucket. Tarik ke belakang, serong ke kiri sedikit, dia akan dalam posisi boom naik, lipat bucket. Dan saya dorong ke depan, serong ke kanan, dia akan dalam posisi boom turun, buka bucket. Dan saya dorong ke depan, serong ke kiri, dia akan dalam posisi boom turun, lipat bucket. Ya. Kemudian setelah dari situ ada handle di sebelah kiri saya, yang dimana fungsinya beda lagi. Jadi ada dua handle yang dimainkan oleh tangan ya. Pertama sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri. Yang dimana sebelah kiri ini dia mencakup atau menggerakkan bagian arm dan bagian swing, atau bagian untuk memutar badan eksa. Ya, bisa saya jelaskan sedikit. Pertama, pada saat saya dorong ke depan lurus, arm akan keluar memanjang atau seperti mendorong. Nah, dia akan armnya akan keluar seperti yang sudah saya perlihatkan tadi, bahwa bagian armnya adalah itu. Arm akan keluar. Dan pada saat saya tarik, arm masuk. Saya dorong lurus ke kiri, dia akan berputar ke sisi kiri. Dan perputarannya ini 90 derajat ya, bisa berputar full. Pada saat saya dorong ke kanan lurus, dia akan berputar ke posisi kiri. Nah, jadi dorong ke depan lurus, arm keluar, tarik, arm masuk, dorong ke kiri, swing kiri, tarik ke kanan lurus, swing kanan. Nah, yang dimana lagi kita ada gerakan kombinasinya seperti bagaimana yang sudah saya jelaskan di handle sebelah kanan tadi. Tapi ini beda lagi. Pada saat saya dorong ke depan, serong ke kiri, dia akan arm keluar swing kiri. Arm keluar swing kiri. Pada saat saya dorong ke depan, serong ke kanan, dia akan arm keluar swing kanan. Dan pada saat saya tarik ke belakang, serong ke kiri, dia akan dalam posisi arm masuk, swing kiri. Dan pada saat saya tarik ke belakang, serong ke kanan sedikit, dia akan dalam posisi arm masuk, swing kanan. Ya, seperti begitu mungkin bisa dipahami. Dan kita akan melangkah kepada dan bagian track ya, atau yang menggerakkan track, yaitu trapel lever. Biasa disebut trapel lever, yang tadi biasa disebut control lever. Nah, control lever sebelah kiri dan kanan. Ya, yang dimana di sini ada dua handle juga, dimana track sebelah kiri dan track sebelah kanan. Yang ini
trek sebelah kanan dan ini trek sebelah kiri, dimana pada saat kita dorong dua-duanya, trek akan bergerak bersamaan, jalan maju ke depan. Saya injak ke belakang, dia akan mundur bersamaan treknya bergerak. Pada saat saya injak satu atau saya dorong satu handle yang sebelah kanan, yang berputar akan dia akan agak menuju ke posisi ke kiri. Dalam artian trek sebelah kanan berputar, trek sebelah kiri dalam posisi diam atau tidak goyang. Jadi semacam kayak kalau di DT itu dia akan manuver ke kiri. Nah, sama pada handle travel lever sebelah kiri, pada saat saya injak ke depan, dia akan berputar ke kanan atau manuver ke kanan, seperti begitu. Dan pada saat posisi trek terbalik ya, karena ini perangkat kerjanya ini bisa kerja menghadap ke belakang dan menghadap ke depan, yang dimana ada kita bisa bedakan yang dimana posisinya apakah membelakang atau memang sudah dalam posisi standar, atau pada saat trek diinjak maju ya maju, pada saat trek diinjak mundur ya mundur. Nah, karena biasa kita injak ke depan dia mundur. Kenapa? Karena posisi treknya terbalik. Nah, di mana kita bisa bedakan, yaitu kita lihat dari gearnya, gear sprocket. Gear sprocket itu nanti saya jelaskan atau dalam video kedua. Gear sprocket itu ada posisi dalam di posisi belakang. Ya, nanti kita melangkah ke video selanjutnya. Saya jelaskan dulu ini. Jadi pada saat saya injak bersamaan, dia akan lurus ke depan. Saya injak ke belakang, dia akan mundur lurus ke belakang. Dan pada saat saya injak satu, dia akan manuver ke kiri yang sebelah kanan jika saya injak. Dan jika saya injak sisi sebelah kiri saja, dia akan manuver ke sebelah kanan. Ya. Jadi itulah sedikit pembagian ilmu dari saya. Mungkin cukup. Nanti kita akan melangkah selanjutnya tentang mengenai permasalahan-permasalahan pada trek, yaitu prinsip kerja pada trek ya. Dan pertama dulu kita menjelaskan tentang masalah handle yang sudah kita ketahui bersama, bahwa ini adalah ada 4 handle di depan. Pertama, handle yang dimainkan oleh tangan, yaitu control lever. Ya, ada 2, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri, dan travel lever. Nah, ada 2 handle yang bisa dimainkan kaki. Ya, cukup dari saya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku baja.